Sakarias, pejuang kemerdekaan negeri Kenya. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan kolonial Belanda, dan Sulawesi Utara adalah salah satu wilayah yang mengalami dampak besar dari kebijakan penjajah. Di tengah suasana keterbatasan dan kesulitan, muncul sosok pejuang yang berani. Dia adalah kakek Sakarias, seorang pahlawan yang beriman Kema ke Sulawesi Utara yang dikenal karena aksi heroiknya melawan pasukan Belanda. Salah satu yang paling terkenal kakek Sakarias mendapatkan hukuman gantung terhadap dirinya. Skrip ini akan menguraikan kisah berani kakek Sakarias, perjuangan melawan penjajahan, dan dampak dari aksi heroiknya terhadap perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Latar belakang sejarah negeri Kenya. Sulawesi Utara yang pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan nama negeri Kenya adalah salah satu wilayah strategis di Indonesia. Selama penjajahan Belanda tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tapi juga menetapkan yang menindas masyarakat. Negeri Kenya yang terletak di pesisir utara Sulawesi menjadi salah satu pusat kekuasaan Belanda di wilayah tersebut. Kolonial Belanda juga berbagai kebijakan yang merugikan masyarakat Kenya, termasuk pengenaan pajak yang tinggi dan pengambil alihan lahan. Selain itu, Belanda juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang menyingkirkan peran pemimpin lokal yang memperburuk tindakan ketidakpuasan kehidupan awal. Kakek Sakarias dilahirkan pada awal abad ke-20. Dia adalah seorang yang sederhana, namun dia memiliki semangat dan tekad yang luar biasa. Sejak usia dini, Sakarias menyaksikan bagaimana keluarganya dan masyarakatnya tertekan oleh kekuasaan Belanda. Kebebasan yang dialaminya memaksa kesadaran Sakarias akan perjuangan tidak adil. Meskipun pendidikan formalnya terbatas, Sakarias memperhatikan kehidupannya melalui pengalaman sehari-hari dan observasinya terhadap masyarakat. Pengalaman ini membentuk pandangan dan tekadnya untuk memperjuangkan. Muncul perlawanan. Ketika tekanan dari Belanda semakin berat, muncul gerakan perlawanan di berbagai tempat, termasuk di negeri Kema. Kakek Sakarias dikenal sebagai sosok yang berani dan penuh semangat, mulai melanjutkan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Dia terus-terusan bertindak melawan pasukan Belanda, terutama semangat yang sedang penderitaan yang dialami oleh rakyat. Bersama kelompok pejuang bebas, Sakarias membentuk kelompok Guerilla Perlawanan Nasional. Kelompok ini terdiri dari para petani, pemuda dan orang pengetahuan mendalam tentang medan perang di sekitar Kenya. Mereka memanfaatkan keunggulan ini untuk melancarkan serangan mendadak terhadap pos-pos Belanda. Ponterloo William Smith. Ponterloo William Smith adalah salah satu tokoh penting dalam pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Utara. Sebagai kepala pos pemerintahan dan militer, William Smith memiliki peran besar dalam mengendalikan dan menegakkan kebijakan kolonial. Posisinya membuatnya menjadi sasaran utama pemerintahan. William Smith dikenal sebagai figur yang keras dan tidak segan-segan menindak tegas setiap upaya perlawanan. Ini membuatnya sangat dibenci oleh masyarakat lokal dan merasakan di bawah penjara.
dan kekejaman yang dilakukan Smith memicu kemarahan dan kebencian di kalangan rakyat Kema. Serangan terhadap Konterlur William Smith. Pada tahun 1945 situasi di Soviet Utara semakin memanas dengan serangkaian pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan pejuang. Kakek Sakarias dan kelompoknya merencanakan serangan besar terhadap pos Belanda yang dipimpin oleh Konterlur William Smith. Pos ini yang merupakan pusat kekuatan Belanda yang kakek strategis dan harus menentukan untuk Belanda. Sakarias dan kelompoknya memutuskan dan perbukitan untuk menghindari awal pasukan Belanda. Serangan dilakukan dengan sangat terencana dan penuh kejutan, memanfaatkan kelemahan musuh yang tidak siap menghadapi serangan udara. Bergerak singkat, Sakarias dan kelompoknya berjuang dengan gigih melawan pasukan Belanda yang terlatih dan bersenjata lengkap. Meskipun mengalami banyak kesulitan, keberanian dan tekad Sakarias membawa hasil yang signifikan. Dalam serangan tersebut, Konterlur William Smith tewas dan pos Belanda mengalami kerusakan. Dampak serangan dapat memperhatikan Sakarias. Tuhan Konterlur William Smith memiliki dampak besar dalam pembunuhan internasional. Yang tidak hanya menentukan kekuasaan Belanda di negeri Kema, tetapi juga memberikan dorongan moral yang besar bagi pejuang kemerdekaan lokal. Namun, tindakan berani kakek Sakarias tidak tanpa konsekuensi. Belanda merespons dengan keras terhadap serangan. Pasukan Belanda mencatat operasi besar-besaran Sakarias dan kelompok. Meskipun mereka mencoba untuk bersembunyi dan melarikan diri, pasukan Belanda hasil Sakarias. Kakek Sakarias ditangkap dan dibawa ke markas untuk sesuatu. Sakarias telah membunuh berencana. Meskipun banyak dukungan dan simpati dari masyarakat, Belanda tetap memutuskan untuk memberikan hukuman mati sebagai bentuk balasan atas tindakan perlawanan. Eksekusi dan warisan kakek Sakarias. Pada 1945, kakek Sakarias dihadapkan pada hukuman gantung sebagai bentuk balasan